Navigasi bab 531-540. Bab 531 Aku memberimu wajah dengan memotong garismu. Bahkan Jiang Wanrong menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Meskipun ia tidak menganggap orang penting seperti Zhao Fulin istimewa, ia masih sangat muda, namun ia bisa berbicara dan tertawa dengan orang-orang ini, bahkan memanggil mereka saudara. Ini sudah cukup untuk menunjukkan keunggulannya. Hal ini membuatnya penasaran terhadap pemuda yang beberapa tahun lebih muda darinya. Luo Jingyuan berbalik dan menatap Ye Feng. Kakak Ye, makan siangmu juga tidak enak. Ayo pulang, aku akan memasak untukmu sendiri. Ye Feng buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menikmatinya hari ini. Aku harus pergi ke pelelangan untuk mendaftar dan memverifikasi modal nanti. Kamu harus menghabiskan waktu dengan kakak ipar hari ini. Dia baru saja melewati gerbang neraka dan membutuhkan perhatianmu. Tanda seru. Luo Jingyuan mengangguk. Baiklah, aku akan mengirimkan mobil untukmu. Ye Feng tidak menolak dan meninggalkan rumah sakit bersama Lu Xiaoya. Su Jingxin telah mengiriminya lokasi verifikasi ibu kota. Ketika dia diantar ke lokasi yang dituju oleh pengemudi, dia menyadari bahwa itu adalah cabang rumah lelang Sotheby's di Guangdong Selatan. Yang lebih aneh lagi, orang-orang yang datang untuk mengikuti verifikasi modal itu malah berdiri dalam antrian panjang di luar, di bawah terik matahari. Semua orang bermandikan keringat. Perlu diketahui bahwa biaya masuk untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini sedikitnya 1 miliar yuan. Dengan kata lain, orang-orang ini semuanya adalah orang kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar yuan. Mereka benar-benar harus berbaris di bawah terik matahari. Rumah lelang Sotheby's ini benar-benar tidak memperlakukan orang sebagai orang kaya baru. Sebenarnya, dia bisa saja menelepon Chen Qiusan dan menggunakan pintu belakang. Chen Qiusan adalah penanggung jawab cabang Guangdong Selatan. Ia mungkin tidak berani berkata apa-apa lagi, tetapi ia seharusnya bisa membuatnya terhindar dari rasa sakit antrean. Namun pada akhirnya, Ye Feng tidak mengganggunya. Semua orang sedang mengantri, jadi dia tidak bisa menggunakan hak istimewa-istimewanya. Dia hanya bisa berbaris di belakang mereka. Dia hendak mengeluarkan kartu identitasnya, kartu bank, dan dokumen lainnya. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di depannya dan menyerahkan dokumen verifikasi modal terlebih dahulu. Ye Feng sudah menunggu begitu lama, dan dia sudah marah. Dia langsung menepuk bahu pria itu. Teman, silakan ke belakang dan berbaris. Pria itu meliriknya. Di luar terlalu panas. Anggap saja sebagai hiburan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengeluarkan kartu identitas dan kartu banknya. Staf yang bertugas melakukan verifikasi hendak mengulurkan tangan dan mengambilnya. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meletakkan kartu banknya di atas meja. Kamu nggak ngerti bahasa orang-orang. Pergi ke belakang dan antri. Pria itu berbalik dan menatapnya dengan sedih. Apa maksudmu? Ye Feng menatapnya dengan dingin. Tidak ada. Aku hanya ingin kau berbaris di belakang. Ada sedikit amarah di wajah pria itu. Ku bilang, kau gila. Aku sudah bilang di luar terlalu panas, jadi aku memintamu untuk membuatnya nyaman untukku. Kenapa kau tidak mengerti? Ye Feng mendengarnya membuat tuduhan palsu, ia sangat marah hingga tertawa. Kita sudah antre di sini lama sekali, apa kita tidak tahu di sini panas? Kenapa kau bisa memotong antrean begitu sampai? Pria itu mengamatinya. Kamu dari kota lain, kan? Ye Feng menatapnya tanpa ragu. Aku dari Zonghai. Ada apa? Pria itu tersenyum dan mengangguk. Pantas saja kau tidak mengenalku. Jadi kau orang desa. Izinkan aku mengingatkanmu, namaku Song Jianfei. Ayahku Song Guangrong dari Rongguang Teknologi. Aku sedang menjaga harga dirimu dengan menyerobot antrean, mengerti? Kalau kau tidak percaya, kau bisa bertanya kepada mereka apakah mereka keberatan aku menyerobot antrean. Sambil berbicara, ia menunjuk orang-orang yang antri di belakangnya. Ketika segerombolan orang itu melihat dia menunjuk ke arah mereka, mereka semua menundukkan kepala dan tetap diam. Jelaslah mereka sedikit takut terhadap tuan muda keluarga Song ini. Ye Feng tak kuasa menahan tawa dingin, aku tak peduli kau Song Jianfei atau Song Jianpao, kau tak punya muka di hadapanku. Jika mereka mengizinkanmu menyerobot antrean, kau seharusnya menyerobot di hadapan mereka. Sekarang giliranku untuk memverifikasi ibu kota. Silakan minggir. Song Jianfei langsung marah. Apa kau mau dipukuli? Dia segera mengepalkan tangannya dan hendak menyerang. Lu Xiaoya yang sedang beristirahat jauh tiba-tiba muncul di belakang Ye Feng. Kenapa kamu begitu tidak masuk akal? Kamu masih ingin memukul orang lain. Song Jianfei berbalik dan matanya berbinar. Dia telah bermain dengan begitu banyak wanita sehingga matanya telah lama terlatih. Namun, saat dia melihat gadis ini, dia masih sedikit tertegun. Cantik, tak ada yang bisa kau lakukan tanpa dirimu sendiri. Kuharap kau tak usah ikut campur urusanmu sendiri. Lu Xiaoya memegang lengan Ye Feng. Dia pacarku.
Kenapa itu bukan urusanku? Mendengar ini, Song Jianfei merasa semakin cemburu. Pacarmu, kan? Kalau kamu tidak mau melihatnya dipukuli, lebih baik kamu kendalikan dia dan hentikan dia bicara omong kosong. Kamu mengerti? Lu Xiaoya sangat marah. Bagaimana kau bisa seperti ini? Ini jelas salahmu, jadi kenapa kau masih saja merasa benar sendiri? Song Jianfei mencibir. Aku terlalu percaya diri. Aku masih punya jalan panjang, tapi aku tidak boleh mati. Mengerti? Sambil berbicara, ia menyerahkan kartu identitas dan kartu banknya kepada petugas. Bantu saya verifikasi modalnya segera. Petugas itu adalah seorang pria berusia 40-an. Ia buru-buru dan dengan hormat mengambil kartu identitasnya. Lu Xiaoya langsung marah. Bagaimana balai lelang Sotheby'smu bisa melakukan ini? Dia yang memotong antrean, jadi kenapa kau membantunya memverifikasinya? Staf itu ragu-ragu. Song Jianfei langsung menatapnya dengan mengancam. Pilih sendiri. Mau bantu orang desa ini dulu? Atau bantu aku dulu? Kamu harus pikir-pikir dulu. Anggota staf mempertimbangkan untung ruginya. Tidak peduli seberapa kayanya orang asing ini, dia tidak memiliki pengaruh di provinsi Guangdong Selatan. Namun, Song Jianfei, putra mahkota Rongguang Teknologi, berbeda. Selama dia menggerakkan jarinya, dia bisa membuatnya kehilangan pijakannya di Yangcheng. Memikirkan hal ini, dia segera mengembalikan kartu identitas Ye Feng. Saya akan membantu Tuan Song menanganinya dulu. Mohon tunggu sebentar. Bab 532 Anda mungkin tidak tahu siapa yang telah Anda singgung, bukan? Lu Xiaoya sangat marah saat melihat tindakan staf itu. Kok bisa begini? Jelas-jelas dia yang menyerobot antrean. Kenapa harus dia yang ditangani duluan? Wajah staf itu menjadi muram. Dia tidak akan mati meskipun menunggu sedikit lebih lama. Lu Xiaoya sangat marah. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu menunggu sedikit lebih lama? Apakah ini sikap kerjamu? Pergi dan panggil pemimpinmu. Staf itu mendapat dukungan Song Jianfei, dan dia sama sekali tidak memandang Ye Feng dan Lu Xiaoya. Tanda seru tanda seru. Mendengar kata-katanya, ia menggebrak meja dengan keras. Ini sikap kerja saya. Kalau kamu mau, tunggu saja. Kalau kamu nggak mau, enyahlah. Lu Xiaoya begitu marah hingga dia tidak bisa berkata apa-apa saat bertemu dengan bajingan yang tidak masuk akal seperti itu. Tatapan Ye Feng berubah tajam. Ia menatap staf itu. Sebaiknya kau ingat apa yang kau katakan sekarang. Staf itu mencibir tanpa rasa takut. Aku ingat. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Song Jianfei menatap mereka berdua dengan puas. Kalian berdua orang asing mau minum di Yangcheng. Apa kalian benar-benar menganggap diri kalian sebagai hidangan? Aku di sini hari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kalian lakukan padanya. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara seorang pria dari belakang. Apakah itu Tuan Ye di depan? Ye Feng berbalik dan melihat seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka dengan sekelompok orang mengelilinginya. Dia adalah Hurun Yu, orang yang bertanggung jawab atas daftar orang kaya Hurun. Halo, Tuan Hu, lama tak berjumpa. Hurun Yu mempercepat langkahnya. Benarkah Tuan Ye? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ye Feng berjabat tangan dengannya. Ia tak bisa menahan rasa penasaran. Kenapa kau di sini? Saya diundang untuk menghadiri upacara kali ini, jadi saya datang untuk mengambil surat undangan hari ini. Hurun Yu buru-buru menjelaskan. Sambil bicara, ia melihat sekeliling. Apa-apaan balai lelang Sotheby's ini? Bagaimana bisa Tuan Ye mengantre di sini? Ye Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Semua orang antre di sini, aku tidak bisa melanggar aturan. Selama tidak ada yang menyerobot antrean, aku akan senang. Hurun Yu kemudian menyadari situasi di sampingnya dan wajahnya menjadi muram. Ada apa? Lu Xiaoya segera menceritakan kepadanya apa yang baru saja terjadi. Ketika Song Jianfei melihat Hurun Yu, dia sudah sedikit tercengang. Tentu saja, dia mengenal Hurun Yu, orang yang bertanggung jawab atas daftar orang kaya Hurun. Akan tetapi, dengan kekayaan ayahnya Song Guangrong, ia hanya berada di peringkat terbawah daftar orang kaya yang Cheng Hurun. Melihat sikap hormat Hurun Yu terhadap Ye Feng, dia menjadi bingung. Halo, Tuan Hu. Saya putra Song Guangrong, Song Jianfei. Bukankah saya hanya menyerobot antrean? Itu hanya masalah kecil. Kenapa dia harus membuat wajah semua orang terlihat buruk? Dia pertama kali mengungkapkan identitasnya dan secara tidak langsung menekan Hurun Yu. Dengan kata lain, seolah-olah dia berkata, sebaiknya kau pikir-pikir dulu. Apa kau akan melawan keluarga Song demi anak ini? Hurun Yu mendengarnya dan langsung mendengus. Persoalan sepele, sungguh melanggar hukum. Semua orang antri dengan patuh, tapi kau datang untuk memotong antrean. Bagaimana kau bisa bersikap masuk akal? Song Jianfei mengerutkan kening. Tuan Hu, apakah Anda mencoba membela anak ini dan melawan keluarga Song? Hurun Yu melihat bahwa ia tidak menyesal dan bahkan berani mengancamnya. Ia langsung murka.
Aku tidak membela siapapun. Aku hanya mencoba berunding denganmu. Silakan segera kembali ke barisan belakang. Song Jianfei dimarahi olehnya di depan banyak orang dan merasa sedikit malu. Hu Renyu, aku memberimu muka dan memanggilmu Tuan Hu. Apa kau benar-benar berpikir kau ini sampah? Kau ingin memberiku pelajaran? Kau tidak punya hak untuk melakukan itu. Pergi dan tetaplah di tempatmu. Meskipun Hu Renyu adalah manajer umum daftar orang kaya Hurun di Provinsi Guangdong Selatan, ia memiliki banyak pengaruh di dunia bisnis. Akan tetapi, dalam hal kekayaan pribadi, memang tidak sebanding dengan keluarga Song. Oleh karena itu, Song Jianfei tidak menganggap serius pihak lain. Hu Renyu sangat marah hingga tertawa. Kau benar-benar anjing yang menggigit Lu Dongbin. Kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Aku sudah bilang begitu. Ini semua demi kebaikan keluarga Song. Kau mungkin tidak tahu siapa yang telah kau sakiti, kan? Song Jianfei melirik Ye Feng dan mencibir, apa kau mencoba menakut-nakutiku? Bajingan kecil dari kota lain ingin bertingkah seperti bos di depanku. Apa kau pikir aku, Song Jianfei, takut? Kalau aku mengaku kalah, aku akan jadi cucunya. Hu Renyu tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Ia langsung menoleh ke Ye Feng. Aku lupa bilang, lelang ini diselenggarakan oleh Chen Qiusan. Dia pasti sedang sibuk di dalam. Aku akan meneleponnya sekarang. Ye Feng tidak menghentikannya, dia hanya menonton dengan dingin. Tidak lama setelah Hu Renyu selesai menelepon, dia melihat Chen Qiusan berjalan keluar dengan cepat. Kakak Ye, aku tidak menyangka kau akan ikut lelang ini. Chen Qiusan berjalan cepat dan meraih tangan Ye Feng dengan penuh semangat. Melihat Chen Qiusan muncul, ekspresi Song Jianfei berubah. Berat badan Chen Qiusan dan Hu Renyu berbeda. Meskipun Song memiliki jaringan luas dan pengaruh besar, keluarga Song tidak bisa dianggap remeh. Tak perlu takut. Akan tetapi, yang pertama bertugas menyelenggarakan lelang ini dan punya banyak suara. Bahkan keluarga Song harus berhati-hati untuk menjilatnya. Melihat sikap Chen Qiusan terhadap Ye Feng, dia bingung. Siapakah pemuda ini? Bagaimana dia bisa membuat Chen Qiusan begitu hormat? Adapun petugas bagian pendaftaran, saking takutnya, mukanya pucat pasi. Awalnya dia mengira Ye Feng hanya karakter kecil dari kota asing. Dia mendapat dukungan Song Jianfei, jadi apa yang perlu ditakutkannya? Akan tetapi sekarang, melihat betapa Chen Qiusan begitu hormat kepadanya, bahkan tampak sedikit rasa menjilat. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah memeluk paha yang salah. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Bab 533 Rumor Tuan Ye. Setelah Chen Qiusan dan Ye Feng berbasa-basi, ia berbalik dan menatap staf itu. Ekspresinya menjadi muram. Bisakah kau memberitahuku mengapa kau berkomplot memotong antrean? Staf itu sudah ketakutan setengah mati. Ya, Pak Song meminta saya untuk membantunya menanganinya dulu. Chen Qiusan bahkan lebih marah. Dia memintamu untuk membantunya menyelesaikannya dulu, dan kau bisa melanggar aturan. Staf itu hampir menangis. Tuan Chen, saya. Chen Qiusan menyela. Kau tak perlu bicara lagi. Balai lelang Sotheby's tak bisa menoleransi orang sepertimu. Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Staf itu panik. Pak Chen, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Chen Qiusan sangat tegas. Aku tidak mau bicara omong kosong denganmu. Segera pergi dari hadapanku, atau aku akan menyuruh petugas keamanan mengusirmu. Song Jianfei langsung mengerutkan kening. Dia hanya mengatakan bahwa selama dia masih ada saat ini, dia akan memastikan stafnya aman. Saat itu, ia tak punya pilihan selain angkat bicara. Tuan Chen, bisakah Anda sedikit berterus terang? Orang ini, Chen Qiusan menatapnya dengan dingin. Wajah siapapun tidak baik. Saya jelas tidak menginginkan karyawan yang memuja kekuasaan dan melanggar aturan. Staf itu benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa dia telah salah menilai kali ini dan menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia singgung. Hanya dirinya sendiri yang harus disalahkan atas berakhir seperti ini. Dia hanya bisa kabur. Chen Qiusan selesai berurusan dengan staf dan berbalik menatap Song Jianfei. Apakah kamu putra Song Guangrong? Song Jianfei menekan ketidakpuasan di hatinya dan segera menjawab dengan hormat, ya, Tuan Chen, apa saran Anda? Chen Qiusan tak mau repot-repot bicara omong kosong dengannya. Telepon ayahmu segera dan minta dia datang. Song Jianfei mengerutkan kening. Tuan Chen, kalau ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Tidak perlu membuat ayah saya khawatir, kan? Chen Qiusan mencibir. Aku khawatir kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kau harus meminta ayahmu datang sendiri. Song Jianfei tidak terlalu mempermasalahkannya. Aku cuma menyerobot antrean, kan? Apa perlu membesar-besarkan masalah sepele? Chen Qiusan menatapnya seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Kau masih tidak tahu siapa yang kau sakiti. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Song Jianfei memandang Ye Feng dengan jijik. Bukankah dia hanya orang desa dari Zonghai?
Apa semenakutkan yang kau katakan? Chen Qiusan tak kuasa menahan tawa dingin. Itulah kenapa kau bahkan tak tahu bagaimana kau mati. Kenapa aku tak memberitahumu bagaimana kau mati? Ini orang terkaya baru di kota Zonghai, Tuan Ye Feng, yang telah mengalahkan Niu Sidun dengan tangannya sendiri. Begitu dia mengatakan hal itu, suasana langsung menjadi gempar. Semua orang menatap Ye Feng dengan kaget. Nama Ye Feng telah menyebar ke seluruh provinsi Guangdong Selatan. Sekalipun mereka tidak mengenalnya, mereka telah mendengar tentang kemenangannya atas Niu Sidun. Mereka tidak menyangka sosok legendaris seperti itu benar-benar muncul di sini. Apakah ini Tuan Ye yang legendaris? Dia terlihat jauh lebih muda daripada yang dikabarkan. Benar. Kupikir dia tuan muda dari keluarga bangsawan dan datang untuk ikut bersenang-senang. Song Jianfei sudah mati. Beraninya dia memprovokasi Tuan Ye. Bahkan ayahnya, Song Guangrong, pun tak mampu melindunginya. Bahkan Niu Sidun pun tewas di tangannya. Keluarga Song biasa tak layak disebut. Aku sudah lama tidak suka anak ini. Dia menggunakan nama ayahnya setiap hari untuk menindas orang di mana-mana. Seharusnya ada yang mengurusnya sejak dulu. Bertemu Tuan Ye hari ini adalah nasib buruknya. Pembicaraan semua orang terdengar di telinga, dan Song Jianfei benar-benar bingung. Awalnya dia mengira Ye Feng masih muda dan orang asing, dan dia bisa dengan mudah memanipulasinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain itu adalah Tuan Ye yang dikabarkan telah mengalahkan Niu Sidun dan memaksanya bunuh diri. Dia tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Tuan Ye, saya. Dia ingin mengucapkan beberapa patah kata lembut untuk memohon maaf pada Ye Feng. Namun, Ye Feng memotongnya. Kau tidak berhak bicara denganku. Suruh ayahmu datang. Song Jianfei tidak punya pilihan selain menelepon ayahnya. Setelah panggilan telepon itu, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan mulai mempertimbangkan untung ruginya dalam hatinya. Tiba-tiba dia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Meskipun Ye Feng kuat, itu terjadi di Zonghai. Bagaimanapun, ini adalah Yang Cheng, bukan wilayahnya. Alasan utama mengapa Niu Sidun gagal adalah karena ia pergi ke Zonghai, yang tidak berada dalam lingkup pengaruhnya. Dan Ye Feng saat ini setara dengan Niu Sidun saat itu. Keluarga Song adalah tiran lokal yang sebenarnya, jadi apa yang perlu ditakutkan? Memikirkan hal ini, ia kembali memasang ekspresi arogan. Tuan Ye, kurasa kita sebaiknya lupakan saja masalah ini. Kita bisa dianggap saling mengenal karena bertengkar. Bagaimana kalau aku mundur selangkah dan membiarkanmu menanganinya dulu? Ye Feng mendengar bahwa dia percaya diri dan tidak berniat meminta maaf, jadi dia hanya bisa mencibir, kau sudah membuang begitu banyak waktuku, kau ingin melepaskannya hanya dengan mengatakan kita berteman. Bukankah itu terlalu mudah? Ekspresi Song Jianfei menjadi gelap. Ye Feng, aku mundur bukan karena takut padamu. Aku hanya tidak ingin berselisih denganmu dan mempermalukan semua orang. Kalau kau tidak tahu apa yang baik untukmu, ayo kita bertarung sampai mati dan lihat siapa yang akan mengaku kalah duluan. Ye Feng tidak peduli lagi padanya. Ia berbalik dan mulai mengobrol dengan Chen Qiusan dan Hu Renyu. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah Mercedes-Benz hitam melaju kencang. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria parubaya yang gemuk segera keluar dari mobil dan berjalan cepat. Di mana Tuan Ye? Siapa di antara kalian yang Tuan Ye? Ketika Song Jianfei melihatnya, ia buru-buru menghampirinya. Ayah, jangan cemas. Ini bukan masalah besar. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, pria parubaya itu sudah menamparnya. Ayah. Tamparan keras langsung membuat Song Jianfei tertegun. Ia menutupi pipinya yang memerah dan menatap kosong ke arah ayahnya. Ayah, kenapa ayah memukulku? Pria parubaya itu menggertakkan gigi dan menunjuknya. Kau sudah membuatku sangat kacau. Memukulmu saja sudah dianggap ringan. Song Jianfei menatapnya dengan sedih. Ayah, bukankah itu hanya Ye Feng? Apa ayah harus setakut itu? Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pria parubaya itu menamparnya lagi. Kau masih belum tahu caranya bertobat. Lebih baik aku bunuh saja kau. Setelah berkata demikian, dia malah mulai memukuli Song Jianfei hingga dia menangis memanggil orang tuanya. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sebuah tipuan. Bab 534 dia sudah bangga karena dia tidak menindas orang lain. Tak lama kemudian, Song Jianfei dipukuli hingga babak belur, dan ia tidak tampak seperti manusia lagi. Song Guangrong baru berhenti. Ia segera menghampiri Ye Feng. Tuan Ye, nama saya Song Guangrong. Saya membesarkan anjing ini karena saya tidak mendidik anak saya dengan baik. Saya harap Anda bisa tenang dan tidak merendahkan diri seperti dia. Ye Feng mengamatinya. Trik Tuan Song sangat cerdik. Kalau aku terus bersikap kalkulatif, bukankah aku akan terlihat picik? Song Guangrong langsung tertawa kering. Tanda seru. Dia tahu betul bahwa Ye Feng saat ini sedang marah. Oleh karena itu, hal terpenting sekarang adalah membiarkan pihak lain melampiaskan amarahnya.
Daripada membiarkan pihak lain mengambil tindakan, lebih baik mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia telah memukuli putranya di depan semua orang, dan dia telah memberi Ye Feng cukup muka. Pihak lain tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi Ye Feng jelas tidak semudah itu dibodohi. Ia langsung mencibir, tapi aku orang yang berpikiran sempit. Gara-gara omelannya, dia membuang-buang waktuku. Waktuku sangat berharga. Bagaimana menurutmu aku harus menyelesaikan masalah ini? Song Guangrong langsung tercengang. Ia tidak menyangka triknya untuk melukai dirinya sendiri akan gagal. Dia sudah memukuli putranya seperti ini, dan pihak lain masih belum puas. Pada saat ini, Song Jianfei juga sangat marah. Ye Feng, ayahku sudah cukup memberimu muka, jangan coba-coba. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Song kami takut padamu? Ekspresi Song Guangrong berubah, dan dia menamparnya lagi. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada Tuan Ye? Cepat berlutut dan mohon Tuan Ye untuk mengampuni nyawa anjingmu. Song Jianfei menatap ayahnya dengan tak percaya. Berlutut. Ayah, aku tidak mengerti. Kenapa ayah begitu takut padanya? Bagaimanapun, dia orang asing dan tidak punya pengaruh di Yang Cheng. Apa yang perlu ditakutkan? Song Guangrong ingin mencekiknya sampai mati, tetapi bagaimanapun juga dia adalah putranya sendiri, jadi dia tidak tega melakukannya. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berbisik di telinganya. Saya baru saja menerima kabar bahwa Ye Feng ini tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan Luo Jingyuan dari Longjiang Real Estate, tetapi juga dengan Zhao Fulin dari keluarga Zhao. Jika Anda tidak ingin keluarga Song kita mengikuti jejak Niu Sidun, segera minta maaf kepadanya. Setelah Song Jianfei mendengar ini, matanya langsung terbelalak kaget. Awalnya dia mengira bahwa sekuat apapun Ye Feng, dia tetaplah orang asing. Sebagai tiran lokal, keluarga Song tidak perlu takut. Akan tetapi, jika pihak lain benar-benar bergantung pada keluarga Luo dan Zhao, maka itu akan menjadi masalah yang berbeda. Memikirkan hal ini, dia tidak berani ragu dan berlutut di depan Ye Feng. Tuan Ye, saya buta dan menyinggung Anda. Saya hanya berharap Anda bermurah hati dan mengampuni saya kali ini. Semua orang tercengang. Song Jianfei ini masih tampak seperti dia lebih baik mati daripada menyerah saat ini. Ia bahkan mengatakan siapapun yang mengaku kalah terlebih dahulu akan menjadi cucunya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Song Guangrong kepadanya, tetapi dia langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Keluarga Song adalah keluarga besar di Yang Cheng. Mereka benar-benar takut pada Ye Feng. Apakah mereka menerima kabar? Song Guangrong menunggu putranya berlutut, lalu berbalik menatap Ye Feng lagi. Tuan Ye, membunuh seseorang bukanlah masalah besar. Putraku sudah berlutut dan meminta maaf kepadamu. Mohon maafkan dia kali ini. Chen Qiusan dan Hu Renyu juga menatap Ye Feng. Keluarga Song tidak lemah terhadap Yang Cheng. Mampu melakukan ini sudah sangat terpuji. Jika dia tidak berhenti sekarang, kemungkinan besar dia akan membuat pihak lain benar-benar marah dan menjadi bumerang. Tentu saja, Ye Feng tahu batasnya. Song Guangrong sudah cukup memberinya muka dengan meminta maaf dan membuat putranya berlutut dan bersujud. Melihat betapa tulusnya Tuan Song, aku akan melepaskannya hari ini. Kuharap kau bisa mendisiplinkannya saat kau kembali dan menghentikannya membuat masalah. Song Guangrong langsung meneteskan air mata. Kemudian, dia menarik putranya dan dengan patuh pergi ke belakang barisan. Ketika semua orang yang hadir melihat kejadian ini, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut yang dalam. Tuan Ye ini masih sangat muda, namun dia memiliki kekuasaan yang besar. Bahkan jika dia datang ke Yang Cheng, dia masih bisa membuat para adipati setempat berlutut dan tunduk. Semangat heroik dan kekuatan ini cukup untuk membuat mereka terkejut tanpa alasan. Mata indah Lu Xiaoya dipenuhi dengan kemegahan. Dia awalnya khawatir Ye Feng akan diganggu di Yang Cheng karena dia tidak mengenal tempat itu. Sekarang, dia seolah-olah sudah membakar dupa karena tidak menindas orang lain. Selanjutnya, Chen Qiusan secara pribadi membantu Ye Feng menyelesaikan prosedur verifikasi. Ketika semua prosedur selesai, ia secara pribadi menyerahkan surat undangan yang indah dengan kedua tangannya. Saudara Ye, kartu undangan ini untuk posisi inti 0001 di baris pertama. Semoga Anda beruntung kali ini. Kakak Chen, tolong. Ye Feng mengambil surat undangan itu dan melihat jam. Hari sudah mulai malam, jadi ia segera menatap mereka berdua. Saudara Chen, Tuan Hu, jarang sekali kita bertemu di sini. Izinkan saya mentraktir kalian makan. Hu Renyu buru-buru berkata, tentu saja kita harus makan, tapi makanan ini harus aku yang traktir. Chen Qiusan buru-buru berkata, Hu tua, jangan berdebat denganku. Saudara Ye sudah menderita di sini, jadi aku harus mentraktirnya makanan ini. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf. Ye Feng segera melambaikan tangannya. Kakak Chen, jangan bicara begitu. Apa hubungannya ini denganmu? Aku yang termuda, jadi seharusnya aku yang mentraktir kedua kakak beradik itu. Hu Renyu dan Chen Qiusan ingin bertarung lagi. Lu Xiaoya tak kuasa menahannya lagi.
Aku lapar sekali sampai tak tahan. Bisakah kita ke restoran dulu, baru memutuskan siapa yang akan mentraktir kita? Sambil berbicara dia mengusap perutnya. Ketiganya langsung terhibur olehnya dan tidak meneruskan pertengkaran mereka. Chen Qiusan memesan restoran, dan mereka berempat masuk ke mobil dan pergi. Orang-orang yang masih mengantri menatap mobil Ye Feng dengan ekspresi rumit. Mereka yang memiliki indera penciuman yang tajam telah menyadarinya. Setelah Ye Feng tiba di Yangcheng, badai berdarah pasti akan terjadi. Berapa banyak peluang yang ada? Seberapa besar risikonya? Berapa banyak pendatang baru yang akan bangkit? Berapa banyak kekuatan lama yang akan runtuh? Itu sungguh sesuatu yang dinantikan. Bab 535 beri dia hadiah besar. Restoran yang dipesan Chen Qiusan bernama Zenan Border, salah satu restoran paling mewah di Yangcheng. Bosnya adalah seorang pria setengah baya gemuk yang secara pribadi datang ke pintu untuk menyambutnya. Saat dia melihat Chen Qiusan dan Hu Renyu, dua orang penting, mengikuti di belakang seorang pemuda dengan hormat, dia terkejut. Bosnya langsung bingung. Dia sangat menyadari kekuatan dan koneksi Chen Qiusan dan Hu Renyu. Melihat mereka berdua memperlakukannya dengan begitu hormat, jelas terlihat betapa mengerikan latar belakang pemuda ini. Tanda seru tanda seru. Dia bergegas dan hati-hati memimpin jalan untuk tiga orang di depannya. Para pelanggan yang sedang makan di aula memandang sekelompok orang itu dengan rasa ingin tahu. Siapa orang-orang ini? Mereka benar-benar menyuruh Bos Lei menyambut mereka secara pribadi. Kau bahkan tidak tahu ini. Pria berjas putih itu Chen Qiusan dari Balai Lelang Sotheby's. Dia sangat berpengaruh di Provinsi Guangdong Selatan. Jadi ini Chen Qiusan. Bos kita sering pergi ke Sotheby's untuk membeli barang antik dan memuji Tuan Chen. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Kau lihat pria berjas hitam itu. Dia punya latar belakang yang lebih hebat lagi. Dia ketua daftar orang kaya Hurun di Provinsi Guangdong Selatan, Hu Renyu. Ya ampun, orang yang bertanggung jawab atas daftar orang kaya Hurun. Ini juga orang penting. Pantas saja Bos Lei akan menyambut mereka secara langsung. Tapi siapa pemuda itu? Melihat Tuan Chen dan Tuan Hu tampak sangat menghormatinya, dia pasti punya latar belakang yang kuat, kan? Aku benar-benar tidak kenal orang ini, tapi karena diperlakukan begitu hormat oleh dua orang penting itu, dia mungkin orang yang sangat penting, kan? Bukankah dia terlalu muda? Dia terlihat beberapa tahun lebih muda dari kita, tapi dia sudah sangat hebat. Entahlah. Lagi pula, mereka ini orang-orang penting yang tak boleh kita ganggu. Mereka bisa mencubit kita sampai mati hanya dengan gerakan jari. Benar. Kita hanyalah segerombolan semut di mata mereka. Tepat saat semua orang berdiskusi, seorang pria yang baru saja masuk ke restoran menatap punggung Ye Feng dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Dia memutar matanya dan segera berjalan ke ruang pribadi kelas atas. Di ruang pribadi, meja makan besar sudah terisi orang-orang, dan mereka minum dengan antusias. Orang yang duduk di kursi utama adalah Ketua Changfeng Real Estate, Wei Changfeng. Melihat pria ini masuk, Wei Changfeng mendahuluinya untuk menyambutnya. Wen Hao, kamu terlambat hari ini. Kamu harus minum 3 gelas anggur sebagai hukuman. Yang lainnya bertepuk tangan dan bersorak. Yang Wen Hao tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung minum 3 gelas berturut-turut sebelum berbalik menatap Wei Changfeng. Zhang Feng, aku melihat seseorang saat aku masuk, tahukah kamu siapa dia? Wei Changfeng mengambil sesuap makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mana mungkin aku tahu siapa yang kau lihat? Mungkinkah kau terpikat oleh wanita cantik lain? Tak bisakah kau merebutnya saja? Semua orang tertawa lagi. Yang Wen Hao tidak tersenyum. Dia menatapnya dengan serius. Aku melihat Ye Feng. Begitu dia mengatakan hal ini, senyum semua orang langsung membeku di wajah mereka. Mereka semua memandang Wei Changfeng dengan waspada. Mereka semua telah mendengar bahwa Wei Changfeng telah menderita kekalahan di tangan Ye Feng beberapa hari yang lalu. Bawahan Ye Feng, He Qizheng, telah menipunya. Bahan bangunan yang semula hanya bernilai 50 juta menjadi berharga 100 juta. Selain itu, Tang Fusan, yang didukung Wei Changfeng, juga diperankan oleh pihak lain dan akhirnya bangkrut. Dapat dikatakan bahwa dia telah menamparkan wajah Wei Changfeng lagi. Saat ini, nama Ye Feng masih tabu bagi Wei Changfeng, dan tak seorang pun berani menyebutkannya. Seperti yang diduga, setelah Wei Changfeng mendengar nama ini, ia perlahan meletakkan sumpitnya. Kau melihatnya dengan jelas. Benarkah anak itu? Yang Wen Hao langsung mengangguk. Benar sekali. Chen Qiusan dan Hu Renyu bersamanya. Tidak salah lagi. Wei Changfeng menggebrak meja. Anak ini berani datang ke Yangcheng. Apa dia pikir aku tidak akan memberinya pelajaran? Yang lain pun menimpali. Anak ini tidak menganggap serius Tuan Wei. Dia terlalu sombong. Kita harus memberinya pelajaran dan memberitahu dia siapa yang memiliki keputusan akhir di Yangcheng. Benar sekali. Anak nakal dari Zonghai ingin pamer di Yangcheng. Jika kita tidak menunjukkan padanya siapa kita hari ini, di mana kita akan menaruh wajah kita?
Yang Wenhao langsung menatap Wei Changfeng. Apa rencanamu? Wei Changfeng merenung sejenak, dan sedikit ekspresi ejekan terpancar di wajahnya. Dia baru saja tiba, jadi tentu saja kita harus menjadi tuan rumah. Nanti aku akan memberinya hadiah besar sebagai hadiah selamat datang untuknya. Ketika semua orang melihat ekspresinya, mereka tahu akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Mereka semua menantikannya. Di bawah pimpinan Bos Lei, Ye Feng dan yang lainnya memasuki ruang pribadi kelas atas. Chen Qiusan dan Hu Renyu ingin Ye Feng duduk di kursi utama apapun yang terjadi. Ye Feng berusaha sekuat tenaga untuk menolak, tetapi dia tetap dipaksa duduk di kursi utama oleh mereka berdua. Lu Xiaoya duduk di sampingnya. Chen Qiusan dan Hu Renyu duduk di satu sisi. Ketika Bos Lei melihat kejadian ini, dia semakin terkejut. Mampu membuat kedua petinggi ini memperlakukannya dengan begitu hormat, tampaknya latar belakang pemuda ini tidaklah kecil. Dia tidak berani lalai dan buru-buru pergi secara pribadi mengatur perjamuan untuk mereka bertiga. Setelah 3 putaran anggur, Chen Qiusan menoleh ke arah Ye Feng. Saudara Ye, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu berencana untuk maju ke Yang Cheng? Ada yang bisa kubantu? Hu Renyu langsung bertepuk tangan dan bersorak. Bagus sekali. Jika saudara Ye benar-benar berencana masuk Yang Cheng, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu mendapatkan pijakan di Yang Cheng. Ye Feng mengangkat cangkir anggurnya. Terima kasih atas niat baik kalian, tapi aku belum memikirkannya. Jika hari itu benar-benar tiba, aku mau tidak mau meminta bantuan kalian berdua. Chen Qiusan dan Hu Renyu mengangkat gelas mereka. Saudara Ye, tidak perlu terlalu sopan. Jika ada yang Anda butuhkan dari kami, katakan saja. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Tepat saat mereka bertiga tengah bersulang, pintu ruang pribadi itu tiba-tiba ditendang terbuka. Lalu, seorang pria parubaya masuk. Siapa di antara kalian yang Tuan Ye? Aku di sini untuk memberimu hadiah. Bab 536 tidak sopan jika tidak membalas. Ye Feng dan yang lainnya memandang tamu tak diundang ini. Pria parubaya itu berjalan perlahan sambil membawa sebuah kotak di tangannya. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Ketua Haotian Investment Co., Ltd., nama saya Yang Wenhao. Ketika Ye Feng mendengar pihak lain memperkenalkan dirinya, dia langsung berdiri. Seperti kata pepatah, kesopanan tidak bisa disalahkan. Tanda seru tanda seru. Meskipun ucapan dan perilaku pihak lain menunjukkan semacam kesombongan, namun, karena mereka datang ke sini untuk memberi hadiah, dia harus berdiri dan menyambut mereka. Yang Wenhao meletakkan kotak hadiah di tangannya di atas meja makan dengan keras. Hadiah ini jelas sangat penting. Tuan Ye, ini pertama kalinya Anda ke Yang Cheng, jadi saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Semoga Anda suka hadiah ini. Setelah berkata demikian, dia mendorong meja. Ye Feng menunggu roda berputar. Ia mengambil kotak hadiah itu dan membukanya perlahan. Ketika dia membuka kotak itu dan melihat hadiah di dalamnya, dia tidak bisa menahan tawa. Chen Qiusan, Hu Renyu, dan Lu Xiaoya, yang berdiri di sampingnya, semuanya tampak marah. Hadiah dalam kotak itu adalah lonceng perunggu dengan desain kuno. Bagi orang Tionghoa, memberikan lonceng sebagai hadiah adalah hal yang paling tabu karena kata, kirim lonceng, dan kirim pemakaman, memiliki pelafalan yang sama. Mustahil bagi pihak lain untuk tidak mengetahui hal ini. Ini jelas disengaja. Chen Qiusan segera menatap Yang Wenhao. Yang Wenhao, apa maksudmu? Wajah Hu Renyu juga muram. Siapa yang mau memberi hadiah pada lonceng? Kurasa kau sengaja. Yang Wenhao menyeringai mengejek. Kau salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Meskipun lonceng perunggu ini tiruan dan tidak berharga, ini bisa dianggap sebagai ketulusanku. Setelah berkata demikian, ia menoleh ke arah Ye Feng dan bertanya dengan penuh arti, Tuan Ye, apakah Anda puas dengan hadiah saya? Ye Feng tersenyum padanya. Puas, tentu saja saya puas. Tuan Yang dan saya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada dendam, dan awalnya tidak ada persinggungan, tetapi Anda bisa datang memberi saya hadiah pada saat pertama. Bagaimana mungkin saya tidak puas? Yang Wenhao tersenyum bangga. Senang sekali Tuan Ye puas. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian untuk saat ini. Kalian makan dan minumlah dengan baik. Makanan ini saya yang traktir. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Ye Feng tiba-tiba berbicara. Yang Wenhao berbalik dan menatapnya. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye punya saran lain. Ye Feng melambaikan tangannya. Tidak juga, aku hanya punya pertanyaan kecil yang ingin kutanyakan padamu. Yang Wenhao mengangguk. Silakan bertanya. Ye Feng kembali ke tempat duduknya dan menggigit makanannya. Saya tidak kenal Tuan Yang sebelumnya. Anda datang untuk memberi saya hadiah kali ini karena seseorang meminta Anda, kan? Saya ingin tahu teman lama mana yang meminta saya melakukan ini. Yang Wenhao mencibir, kusarankan kau jangan bertanya. Tak ada gunanya kau tahu. Terima saja dengan linglung.
Ye Feng mengulurkan tangannya dan menjentikkan lonceng perunggu, suara renyah terdengar. Karena kau sudah mengusirku, aku akan mati dengan penuh pengertian. Aku tidak tahu siapa orang penting yang telah kusinggung sehingga aku bisa pergi dan meminta maaf. Bagaimana menurutmu? Yang Wenhao memasukkan tangannya ke saku. Tidak ada salahnya memberitahumu. Tuan Wei Changfeng lah yang memintaku untuk datang. Dia juga memintaku untuk menyapamu atas namanya dan menyambutmu di Yangcheng. Ye Feng tiba-tiba tersadar. Itu Tuan Wei. Kita bisa dianggap teman lama. Tidak sopan kalau tidak membalas. Karena dia sudah memberiku hadiah, rasanya terlalu tidak masuk akal kalau aku tidak menghampirinya dan bersulang untuknya. Setelah itu, ia mengambil bel dan berjalan mendekat. Silakan tunjukkan jalannya. Melihat ini, Yang Wenhao buru-buru mundur 2 langkah. Kau, apa yang kau inginkan? Ye Feng tersenyum dingin, ini pertama kalinya aku ke Yangcheng. Bagaimana mungkin aku tidak memberi hormat kepada Tuan Wei? Bukankah itu terlalu kasar? Yang Wenhao sedikit takut. Tidak perlu. Aku akan menyampaikan perasaanmu kepada Tuan Wei. Setelah berkata demikian, dia hendak menyelinap pergi. Ye Feng tak mau repot-repot bicara omong kosong dengannya. Ia meraih kerah bajunya dan berjalan keluar. Ye Feng, apa yang kau lakukan? Jika kau tidak melepaskannya, aku tidak akan sopan padamu. Yang Wenhao meraung panik. Ye Feng mengabaikannya. Ia berjalan menuju kamar Wei Changfeng seperti sedang menggendong anjing mati. Chen Qiusan dan Hu Renyu tidak ragu-ragu dan mengikuti dari dekat. Lu Xiaoya sedikit bingung. Dia tahu kepribadian Ye Feng dengan sangat baik. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja setelah mengalami penghinaan seperti itu tanpa alasan. Dan Wei Changfeng memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Yang Cheng. Chen Qiusan dan Hu Renyu saja tidak akan mampu menghadapinya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengambil telepon yang Ye Feng tinggalkan di atas meja dan mengirim pesan kepada Luo Jingyuan dan Zhao Fulin. Dia memberitahu mereka bahwa Ye Feng dalam bahaya. Setelah mengirim pesan itu, dia masih sedikit khawatir. Kemudian, dia menelepon sahabatnya Yang Cheng. Nama sahabatnya adalah Liu Ling. Keluarganya berada di Yang Cheng dan bisa dianggap sebagai keluarga besar di tingkat kedua. Dia berharap dapat memberi tekanan lebih besar pada Wei Changfeng agar dia tidak berani main-main. Setelah melakukan ini, dia segera mengikutinya. Di kamar pribadi Wei Changfeng, semua orang minum sampai wajah mereka merah. Menurutmu bagaimana ekspresi Ye Feng sekarang? Kurasa dia hampir mati karena marah. Aku bahkan bisa membayangkan ekspresinya saat melihat bel itu, hahaha. Ini hanya unjuk kekuatan. Trik yang sebenarnya masih akan datang. Selama dia berani datang ke Yang Cheng, kita punya cara untuk menghadapinya secara perlahan. Jika dia berani menyinggung Tuan Wei, aku akan memastikan dia tidak kembali. Ketika Wei Changfeng mendengar sikap semua orang, dia langsung mengangkat gelasnya. Saya sangat berterima kasih atas kata-kata Anda. Selama kita bersatu, Ye Feng saja tidak ada apa-apanya. Mari kita minum untuk kemenangan pertama kita. Bersulang, kemenangan. Semua orang juga mengambil gelas anggur mereka dan hendak meminumnya dalam sekali teguk. Pada saat ini, pintu kamar pribadi itu tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Lalu, seorang pria dilemparkan ke dalam. Bang! Dia menghantam meja makan. Supnya terciprat kemana-mana. Bab 537 siapa yang bisa menahan aura dominasi terkutuk ini? Wei Changfeng dan yang lainnya berdiri karena terkejut. Kalau dicermati lebih lanjut, bukankah orang yang dilemparkan itu adalah Yang Wenhao, yang diutus untuk memberi hadiah? Semua orang tercengang dan mendongak. Ye Feng perlahan masuk. Tuan Wei, lama tidak bertemu. Cahaya dingin melintas di mata Wei Changfeng. Ye Feng, apa maksudmu? Ye Feng tersenyum ramah. Tuan Wei, jangan salah paham. Saya menerima hadiah Anda dan sangat tersentuh, jadi saya datang untuk menyampaikan rasa terima kasih saya secara langsung. Seorang wanita parubaya yang berdiri di samping Wei Changfeng langsung berkata dengan marah, beginikah caramu mengungkapkan rasa terima kasihmu? Kurasa kau sengaja memprovokasi kami. Ye Feng meliriknya. Bolehkah aku bertanya namamu? Wanita itu mencibir. Apa? Kau mau balas dendam padaku? Memangnya kenapa kalau ku katakan? Aku ketua balai lelang Tokugawa, Gou Xin. Ye Feng mengangguk. Gou Xin, kau memang anjing yang baik. Tuan Wei belum mengatakan apa-apa, tapi kau terburu-buru untuk menunjukkan kesetiaanmu. Gou Xin langsung marah. Siapa yang kau panggil anjing? Ye Feng menahan tawanya. Bukankah nama keluargamu Dok? Gou Xin bahkan lebih marah. Aku Gou yang teliti. Ye Feng buru-buru menggali telinganya. Apa? Anjing telanjang. Gou Xin hampir meledak marah, tetapi ia segera menenangkan diri dan menunjukkan senyum dingin. Aku tidak menyangka Tuan Ye yang digosipkan itu orang yang begitu tidak sopan. Mengatakan kata-kata cabul seperti itu kepada seorang wanita. Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Di mataku, tak ada laki-laki atau perempuan,
hanya teman dan musuh. Karena kau berinisiatif melompat dan menggonggong, jangan salahkan aku karena merobek mulut anjingmu. Gou Xin sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ye Feng, kau dan aku tidak bisa didamaikan. Begitu ia selesai bicara, ia mendengar suara seorang pria dari luar. Siapa yang mau bermusuhan dengan Tuan Ye? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Chen Qiusan berjalan masuk dari luar. Saat Gou Xin melihatnya, ekspresinya langsung berubah. Tuan Chen. Chen Qiusan jelas merupakan tokoh terkenal dalam industri lelang di Provinsi Guangdong Selatan. Bahkan rumah lelang Tokugawa mereka harus mempertimbangkan sikap pihak lain. Dia tidak menyangka akan bertemu pihak lain di sini. Chen Qiusan meliriknya dengan jijik. Jadi, Presiden Gou dari Balai Lelang Tokugawa. Kita sudah lama tidak bertemu, dan nada bicaramu jadi lebih keras. Beraninya kau menakut-nakuti orang. Aku juga akan mengatakannya di sini hari ini. Siapapun yang ingin bermusuhan dengan Tuan Ye, aku juga akan bermusuhan dengan mereka. Ekspresi wajah Gou Xin berubah sekali lagi, dan dia begitu ketakutan hingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia berani membantah Ye Feng, di satu sisi, itu untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Wei Changfeng. Di sisi lain, dia tahu bahwa Ye Feng tidak memiliki pengaruh di dunia lelang, dan dia bukanlah ancaman baginya. Namun, Chen Qiusan berbeda. Sebagai pemimpin industri lelang di Provinsi Guangdong Selatan, Balai Lelang Sotheby's jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang berdiri di sampingnya segera melangkah maju untuk membantu. Ia mendengus pada Chen Qiusan. Chen Qiusan, kau benar-benar arogan. Apa kau benar-benar berpikir kaulah yang memegang kendali atas Yang Cheng? Chen Qiusan meliriknya. Siapa kamu? Pria itu tidak menunjukkan rasa takut dan balas melotot. Jiang Hongxuan dari Starlight Data Co., Ltd., sehebat apapun dirimu, kau takkan bisa menyentuh wilayahku, kan? Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara seorang pria dari luar. Tangan Chen Qiusan tidak bisa menjangkaumu, tapi aku penasaran apakah tanganku bisa. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Hu Renyu mendorong pintu dan masuk. Ketika Jiang Hongxuan melihatnya, ia tercengang. Tuan Hu, kenapa Anda di sini? Hurun Richlis adalah klien besar Starlight Data. Banyak data tentang tren bisnis di Yang Cheng dilakukan oleh Starlight Data. Dapat dikatakan bahwa Hu Renyu adalah ayah mereka. Bagaimana dia berakhir dengan Ye Feng? Hu Renyu menatapnya dengan dingin. Kudengar kau sudah menjalin hubungan dengan Wei Changfeng, dan kau sangat mengesankan sekarang. Setelah kulihat kau hari ini, kau memang mengesankan. Sepertinya mereka tidak menyukai pelanggan kecil seperti daftar orang kaya Hurun kita. Jiang Hongxuan terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya. Tuan Hu, tolong jangan bicara begitu. Anda adalah dewa keberuntungan Starlight Data. Bagaimana mungkin saya tidak menyukai Anda? Hu Renyu perlahan berjalan di belakang Ye Feng. Kalau begitu, buatlah keputusanmu sendiri. Apakah kau ingin mempertahankanku, klien besarmu, atau kau ingin bermusuhan dengan Tuan Ye? Jiang Hongxuan tercengang. Apa hubungannya? Hu Renyu menatapnya dengan dingin. Tuan Ye adalah sahabatku. Menjadi musuhnya berarti juga menjadi musuhku. Jiang Hongxuan merasa dilema. Ia menatap Wei Changfeng, lalu berbalik menatap Hu Renyu dan Ye Feng, keringat dingin membasahi punggungnya. Kedua pihak ini adalah orang-orang yang tidak mampu ia singgung. Dia sangat menyesal sekarang. Kenapa dia menghadiri makan malam ini? Kenapa dia bicara begitu banyak? Bukankah ini seperti mencari kematian? Pada saat ini, Wei Changfeng tiba-tiba berteriak dingin, cukup. Ye Feng, apa yang kau coba lakukan? Akhirnya tiba giliran Ye Feng untuk berbicara. Dia perlahan berjalan ke meja makan, meraih pergelangan kaki Yang Wenhao, dan melemparkannya ke tanah seperti anjing mati. Kemudian, dia membanting lonceng perunggu di tangannya ke meja makan. Ledakan. Lonceng perunggu itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras, menyebabkan gendang telinga orang-orang sakit. Tak lama kemudian, meja makan kayu persik yang luar biasa kokoh itu terbelah dari tengah dan kemudian ambruk dengan suara keras. Panci dan wajan di atas meja jatuh ke tanah. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Semua orang yang hadir begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Beberapa orang yang lebih pemalu sudah gemetar dan ingin pergi terlebih dahulu. Saya paling suka membalas budi. Karena Tuan Wei telah memberi saya hadiah sebesar ini, tentu saja saya harus membalas budi. Ye Feng memiliki senyum yang tidak berbahaya di wajahnya saat dia menatap Wei Changfeng. Namun, semua orang yang hadir merasakan tekanan yang tidak terlihat. Terutama anak buah Wei Changfeng. Ekspresi mereka berubah drastis. Ketika mereka melihat Ye Feng sebelumnya, melihat betapa mudanya dia, mereka memandang rendah dirinya. Baru sekarang dia merasakan aura kuat pihak lain. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah mengalahkan Niu Sidun. Siapakah yang dapat menahan aura mendominasi seorang raja?
Bab 538 Aku bertanya-tanya apakah ini cukup bagiku. Wei Changfeng menatap Ye Feng dengan niat membunuh yang tak terbendung di matanya. Ye Feng, kamu baru saja datang ke Yang Cheng, belum punya pijakan, sudah berani menghunus pedangmu padaku. Ye Feng menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak berencana melakukannya, tapi kalau seseorang sudah menghunus pedang di leherku, aku tidak bisa tinggal diam menunggu ajal. Aku hanya bisa merebut pedangnya dan menusuknya beberapa kali. Mendengar kata-katanya, Wei Changfeng langsung tertawa mengejek. Hahaha, lucu sekali. Kau pikir ini Zhong Hai? Masih mau berbuat kasar di sini? Masih mau menusukku dengan beberapa lubang? Apa kau pantas? Sekelompok orang yang berdiri di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak. Tanda seru, tanda seru. Anak ini berani banget ngomong besar. Dia bahkan gak nanyain kelebihan Tuan Wei di Yang Cheng. Ada orang asing yang mau pamer di sini. Benar sekali. Apa kau tidak tahu wilayah siapa ini? Beraninya kau mengucapkan kata-kata sekeras itu. Apa kau tidak takut angin akan melukai lidahmu? Kurasa anak ini terbiasa mengamuk di Zhong Hai dan belum pernah ditindas masyarakat. Dia bahkan tidak tahu caranya bersikap rendah hati saat memasuki wilayah orang lain. Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau menang melawan Niu Sidun karena keberuntungan? Di Yang Cheng, sekalipun kau naga, kau harus meringkuk. Sekalipun kau harimau, kau harus berbaring. Tuan Wei yang memegang keputusan akhir di sini. Nak, jangan terlalu sombong. Kami bisa memotongmu berkeping-keping tanpa perlu Tuan Wei melakukan apapun. Ye Feng menghadapi serangan semua orang, tetapi ekspresinya tidak berubah. Apa kau menindasku karena aku orang asing? Baiklah, kalau kau punya, datang saja dan coba. Mari kita lihat apakah aku, orang asing, bisa menghajarmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Semua orang menatap tajam ke arahnya dan merasa sedikit bersalah. Tanpa sadar, mereka ingin menghindarinya. Namun, mereka segera bereaksi. Ada begitu banyak orang di pihak mereka. Mengapa mereka harus takut pada pemuda berusia 20-an? Betapa memalukannya jika hal itu sampai terbongkar. Memikirkan hal ini, mereka berteriak lagi. Apa, kau mencoba menakut-nakuti kami? Ayo coba kalau kau punya nyali. Kita lihat bagaimana kami menghadapimu. Aku belum pernah melihat orang sesombong itu. Beraninya dia bermimpi menantang kita semua. Karena dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri, maka kita harus memberinya pelajaran dan memberitahu dia siapa yang berada di wilayah Yang Cheng. Kenapa kamu tidak mengukur kekuatanmu sendiri dulu? Apa cukup untuk mengisi celah di antara gigi kita? Dengan dua perusahaan buruk yang kau miliki di Yang Cheng. Dengan tambahan Chen Qiusan dan Hu Renyu, kau ingin menjadi musuh kami. Kau mencari mati. Tepat saat semua orang berteriak, suara lain terdengar dari luar pintu. Aku bertanya-tanya apakah ini sudah cukup bagiku. Pintu didorong terbuka lagi, dan seorang pria parubaya dengan penampilan yang mengesankan melangkah masuk. Di belakangnya ada dua pengawal dengan aura yang luar biasa. Luo Jingyuan. Seseorang segera mengenali pria parubaya itu dan tergagap ketakutan. Luo Jingyuan adalah bos Longjiang Real Estate dan memiliki posisi penting di Yang Cheng. Kekuatannya bahkan sebanding dengan Wei Changfeng. Penambahan pemain hebat seperti itu segera mengubah keadaan antara kedua kubu. Orang-orang di belakang Wei Changfeng semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Bahkan Chen Qiusan dan Hu Renyu pun tercengang. Tentu saja, mereka semua pernah mendengar tentang Luo Jingyuan. Mereka tahu bahwa orang ini memiliki status yang sangat tinggi dalam industri real estate di Yang Cheng. Tapi bagaimana Ye Feng mengenal orang seperti itu? Anak ini sangat pendiam, tapi dia malah punya kartu truf seperti itu. Ye Feng tidak menyangka Luo Jingyuan akan datang. Ia terkejut. Kakak Luo, kenapa kau di sini? Luo Jingyuan meletakkan tangannya di bahunya. Saudara Ye dalam masalah. Bahkan jika aku berada ribuan mil jauhnya, aku harus segera bergegas. Ye Feng tersentuh. Ini dendam pribadiku. Kau tak perlu ikut campur. Wei Changfeng sangat kuat, dan Luo Jingyuan mengambil risiko besar dengan memilih untuk berdiri di pihaknya. Luo Jingyuan memelototinya. Dendam pribadi apa? Kau saudaraku, dan musuhmu adalah musuhku. Kalau ada yang mau menyentuhmu, mereka harus melangkahi mayatku. Ye Feng hanya merasakan dadanya bergejolak. Ia tak bisa berkata-kata. Wei Changfeng menatap dingin kasih sayang persaudaraan di antara keduanya, dan wajahnya tak dapat menahan diri untuk berkedut beberapa kali. Luo Jingyuan, ini urusanku dan Ye Feng. Aku sarankan kau jangan ikut campur, jangan sampai kita menyakiti orang yang tidak bersalah. Luo Jingyuan mengangkat kepalanya dan meliriknya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakakku datang ke wilayahku dan diintimidasi. Sebagai kakaknya, bolehkah aku berdiam diri saja? Belum lagi kau, Wei Changfeng, bahkan jika Niu Sidun merangkak keluar dari kuburnya, aku tetap akan menghajarnya. Dia terus memanggilnya, kakak, dan kakak besar, yang membuat semua orang yang hadir curiga.
Kapan Ye Feng dekat dengan Luo Jingyuan? Apalagi jika melihat hubungan keduanya, seolah-olah mereka adalah saudara kandung dari ibu yang sama. Mereka tampak seperti bukan seorang kenalan sama sekali. Itu lebih seperti persahabatan hidup dan mati. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mulai mempertimbangkan apakah mereka harus terlibat dalam perselisihan ini. Lagi pula, ketika makhluk abadi bertarung, hantu-hantu kecil akan menderita. Jika orang-orang hebat seperti Luo Jingyuan dan Wei Changfeng bertarung satu sama lain, mereka mungkin akan mati. Wei Changfeng mengepalkan tinjunya begitu erat hingga terdengar suara retakan. Karena kau bersikeras mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Apa kau benar-benar pikir aku takut pada Longjiang Real Estate? Sejujurnya, di mataku, membunuhmu semudah membalikkan telapak tangan. Luo Jingyuan tak kuasa menahan tawa. Apa kau lupa minum obat? Di seluruh provinsi Guangdong Selatan, kau orang pertama yang berani mengatakan bahwa menghancurkan Real Estate Longjiang itu mudah. Siapa yang memberimu keberanian itu? Bibir Wei Changfeng melengkung membentuk senyum sinis. Jangan khawatir tentang siapa yang memberiku keberanian. Hari ini, aku bisa mengatakan ini. Jika aku tidak bisa menggulingkan Longjiang Real Estate dalam sebulan, aku, Wei Changfeng, akan menulis namaku terbalik. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang yang hadir terkejut. Longjiang Real Estate milik Luo Jingyuan adalah salah satu dari 5 raksasa teratas di Yangcheng. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menggulingkan partai lain dalam waktu 1 bulan? Itu benar-benar mimpi yang sia-sia. Namun sekarang, Wei Changfeng terdengar begitu serius dan percaya diri. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mungkinkah Wei Changfeng punya kartu truf? Dan itu bom nuklir. Bab 539 kelihatannya biasa saja. Melihat ekspresi percaya diri Wei Changfeng, mereka yang awalnya terguncang sekali lagi menjadi lebih percaya diri. Mereka semua menghunus pedang ke arah Luo Jingyuan. Luo Jingyuan, yang lain mungkin takut padamu, tapi kami tidak. Apa kau yakin ingin terlibat? Kamu harus berpikir matang-matang. Kalau kamu melawan Tuan Wei, kamu cuma akan mati. Kami akan berdiri teguh di pihak Tuan Wei dan maju serta mundur bersamanya. Tanda seru, tanda seru. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, bisakah kamu menahan semua serangan kami? Luo Jingyuan menyipitkan matanya saat menghadapi perdebatan sengit itu. Dia tidak takut pada gerombolan ini. Di matanya, orang-orang ini seperti sekelompok semut yang dapat dengan mudah diinjak-injak sampai mati. Dia hanya menebak pikiran Wei Changfeng. Berdasarkan pemahamannya tentang Wei Changfeng, dia selalu berhati-hati. Jika dia tidak 100% yakin, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata itu. Mungkinkah dia benar-benar punya kartu truf? Di ruang pribadi itu, mereka terjebak dalam keheningan yang aneh. Tiba-tiba, mereka mendengar suara seorang gadis datang dari luar. Nenek, pelan-pelan. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Tak lama kemudian, suara Lu Xiaoya terdengar. Cepatlah, kalau kau menunda lagi, Ye Feng akan diganggu. Bukankah dulu kau membanggakan kemahakuasaannya? Sekarang, kau takut dia akan diganggu. Masa lalu ya masa lalu, dan masa kini ya masa kini, kenapa kau bicara omong kosong begitu? Pada saat ini, pintu didorong terbuka lagi. Lu Xiaoya masuk bersama seorang gadis. Gadis itu mengenakan gaun renda bermotif macan tutul dengan tali spaghetti, dan bentuk tubuhnya menyerupai huruf S yang dibesar-besarkan. 2 bola putih di depannya menggembung tinggi dan hendak keluar. Dia memakai riasan tebal di wajahnya dan terlihat sangat seksi. Semua pria yang hadir menelan ludah mereka pada saat yang sama. Sekali pandang pada wanita seperti ini dapat membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat. Dia hanyalah seorang jalang. Namun, seseorang dengan cepat tersadar dan berseru, bukankah ini Nona Liu dari keluarga Liu? Yang lainnya juga mengenali wanita ini. Nama wanita ini adalah Liu Ling, putri sulung keluarga Liu di Yangcheng. Dia sangat terkenal di kalangan sosialita di Provinsi Guangdong Selatan dan sering menghadiri pesta koktail kelas atas. Pada puncak kejayaannya, keluarga Liu menduduki peringkat 5 teratas di antara keluarga-keluarga besar di Yangcheng. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karena keluarga itu tidak memiliki penerus, peringkat mereka turun dari tahun ke tahun. Tapi bagaimanapun juga, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar daripada seekor kuda. Mereka seharusnya masih bisa masuk 10 besar Yangcheng. Dalam hal kekuatan dan warisan secara keseluruhan, keluarga Liu masih sedikit lebih kuat dari keluarga baru Luo Jingyuan dan Wei Changfeng. Mengapa wanita ini ada di sini? Semua orang bingung. Lu Xiaoya menarik Liu Ling ke arah Ye Feng dan menatapnya dengan gugup. Ye Feng, mereka tidak mempersulitmu, kan? Ye Feng mengangkat tangannya dan menunjukkannya. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kepala, lengan, dan kakiku masih ada. Lu Xiaoya menghela napas lega. Bagus, bagus. Sambil berbicara, ia menarik Liu Ling mendekat. Perkenalkan, ini salah satu sahabatku, Liu Ling.
Mendengar kata-katanya, Liu Ling langsung merasa kesal. Apa maksudmu dengan salah satu sahabatmu? Siapa yang kedua? Dasar wanita tak berperasaan. Aku bergegas menolongmu. Apa ada orang lain di hatimu? Senyum nakal muncul di wajah Lu Xiaoya. Aku salah. Dia sahabatku. Tidak ada yang seperti dia. Apa itu tidak apa-apa? Liu Ling mengangguk puas, lalu berbalik menatap Ye Feng. Kau Ye Feng itu. Ye Feng menyentuh hidungnya. Kalau kau tidak kenal Ye Feng yang lain, seharusnya aku yang kenal. Liu Ling mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia tampak biasa saja. Bagaimana dia bisa begitu memikat Xiaoya kita? Lu Xiaoya langsung cemas. Liu Ling, omong kosong apa yang kau bicarakan? Siapa yang terpesona? Liu Ling memelototinya. Kau tidak tahu siapa yang kumaksud. Aku lupa siapa yang bicara tentang kakak Ye-nya. Kami mengobrol sampai pukul 3 atau 4 pagi, dan dia bahkan bilang. Lu Xiaoya buru-buru menutup mulutnya. Kau bicara omong kosong. Aku tidak. Liu Ling menepis tangannya dengan jijik. Kotor banget, ya. Jangan lunturkan lipstikku. Aku masih perlu merapikan riasanku. Sambil berbicara, ia menatap Ye Feng lagi. Katakan padaku, siapa yang menindasmu? Aku akan membantumu mencari masalah. Ye Feng terdiam. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Mengapa wanita ini terasa tidak bisa diandalkan seperti Lu Xiaoya? Apa maksudnya mencari masalah? Kedengarannya seperti perkelahian antar geng. Wei Changfeng yang tadinya menonton dengan dingin dari samping, tak kuasa menahan diri untuk berkata, Nona Liu, ini urusan pribadi antara saya dan Ye Feng. Saya harap Anda tidak ikut campur. Keluarga Liu cukup berkuasa di Yangcheng, dan dia tidak ingin menyinggung mereka kecuali benar-benar diperlukan. Baru saat itulah Liu Ling berbalik untuk melihatnya. Dia mengangkat kepalanya seperti burung merak yang bangga. Bukankah ini Tuan Wei? Bagaimana Ye Feng bisa menyinggungmu? Wei Changfeng agak tidak masuk akal. Sudah kubilang, ini urusan pribadi antara aku dan dia. Orang lain tidak perlu ikut campur. Liu Ling memiringkan kepalanya dan menatapnya. Bagaimana kalau aku bersikeras ikut campur? Semua orang saling berpandangan ketika mendengar ini. Ada apa dengan Nona Liu ini? Dia jelas melihat bahwa akan ada pertempuran besar antara Wei Changfeng dan Ye Feng, tetapi dia masih ingin terlibat. Bukankah dia takut menyeret keluarga Liu ke pusaran konflik? Mungkinkah wanita ini berselingkuh dengan Ye Feng? Jika kekuatan keluarga Liu juga berada di pihak Ye Feng, itu akan sangat membantu. Skala kekuatan kembali condong ke arah Ye Feng. Semua orang sedikit khawatir dan sekali lagi ingin mundur. Wei Changfeng menyipitkan matanya sedikit, dan kilatan dingin melintas di matanya. Tidak peduli siapapun itu, jika mereka berani terlibat dalam masalah ini, aku akan membunuh mereka. Suaranya sedingin embun beku musim dingin, menyebabkan semua orang yang hadir menggigil. Inilah aura bos besar sesungguhnya. Bab 540 keluarga terbesar kedua. Lalu siapa yang pertama? Liu Ling juga merasa takut dengan sikap Wei Changfeng yang mengesankan dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Dia pernah bertemu Wei Changfeng beberapa kali di pesta koktail sebelumnya, tetapi dia selalu sopan dan santun. Namun, saat ini, ia bagaikan binatang buas yang menjadi gila karena membunuh. Ia sama sekali tidak memiliki sikap sopan. Luo Jingyuan langsung berkata, Wei Changfeng, apa kau sudah gila karena membunuh begitu banyak orang? Apa kau benar-benar yakin bisa menghadapi serangan gabungan dariku dan keluarga Liu secara bersamaan? Ekspresi orang-orang di belakang Wei Changfeng juga berubah. Tanda seru tanda seru. Salah satunya adalah salah satu dari 5 orang penting dalam industri real estate Yangcheng. Salah satunya adalah putri dari salah satu dari 10 keluarga teratas di Yangcheng. Bila kedua orang ini bergandengan tangan, mereka pasti akan menjadi kekuatan besar. Belum lagi Ye Feng, Chen Qiusan dan Hu Renyu. Ini adalah 6 sekte utama yang mengepung Light Summit. Bahkan jika Niu Sidun terlahir kembali, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi musuh seperti itu pada saat yang sama, bukan? Namun, wajah Wei Changfeng menunjukkan senyum remehkan. Kalian hanya sekelompok orang yang beraneka ragam. Apa kalian pikir kalian bisa mengepungku hanya dengan kalian? Berapa banyak dari kalian yang bisa datang dan melihat apakah aku, Wei Changfeng, bisa bertahan? Perkataannya nyaring dan tegas, bagaikan seorang pakar tiada taraf yang memandang rendah dunia dan sama sekali tidak memandang siapapun. Keraguan di hati setiap orang pun bertambah. Melihat penampilannya yang tak kenal takut, kartu truf apa yang dimilikinya? Mungkinkah benar-benar ada senjata nuklir? Luo Jingyuan tak kuasa menahan tawa. Kau sengaja berpura-pura misterius dan sok. Apa kau berencana menggunakan siasat kota kosong untuk menakut-nakuti jutaan tentara kita? Kau, Wei Changfeng, berani menyombongkan diri seperti ini. Apa kau tidak takut tertawa terbahak-bahak? Wei Changfeng juga tersenyum. Dengan kekuatanku sendiri, bagaimana mungkin aku berani menyombongkan diri seperti ini?
Dia hanya tidak tahu apakah kekuatan keluarga Ye sudah cukup. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Luo Jingyuan juga terkejut. Keluarga Ye. Keluarga Ye yang mana? Wei Changfeng menatapnya tajam. Ada berapa keluarga Ye di Yangcheng? Kau pikir itu bukan keluarga Yemu, kan? Apa dia pantas? Wajah Luo Jingyuan berubah pucat saat mendengar itu. Dapat dilihat bahwa dia sangat takut pada keluarga Ye ini. Bahkan Liu Ling, Chen Qiusan, dan Hu Renyu yang berdiri di samping, memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Ye Feng penasaran, apakah keluarga Ye ini sangat kuat? Luo Jingyuan tak kuasa menahan senyum getir. Bukan hanya kuat, tapi juga mengerikan. Ye Feng agak bingung. Mengerikan. Apa rumah mereka berhantu? Liu Ling tak kuasa menahan tawa. Apa yang kau lakukan? Keluarga Ye adalah keluarga nomor 2 di Yangcheng. Bisnis keluarga ini tersebar di semua industri di Yangcheng. Kerajaan bisnis mereka sangat besar. Luo Jingyuan juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Keluarga Ye punya banyak koneksi, baik di dunia politik maupun bisnis. Mereka hampir punya segalanya di Yangcheng. Tak ada yang berani menyentuh timbangan terbalik mereka. Ye Feng sedikit terkejut. Keluarga terbesar kedua. Sehebat itu. Siapa yang pertama? Niu Sidun. Luo Jingyuan tertawa datar. Meskipun Niu Sidun sangat berkuasa, dia memulai dari nol dan tidak punya anak, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai keluarga. Keluarga nomor 1 adalah orang lain. Ye Feng semakin penasaran. Siapa itu? Liu Ling menyela, tentu saja keluarga Zhao. Di seluruh Yangcheng, saya khawatir hanya kekuatan keluarga Zhao yang bisa menekan keluarga Ye. Bahkan keluarga Huo pun tak tertandingi dan hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Ye Feng menoleh ke arah Luo Jingyuan. Keluarga Zhao, mungkinkah? Luo Jingyuan langsung mengangguk. Ya, Zhao Fulin dan keluarganya. Ekspresi Ye Feng tampak aneh. Ia pernah mendengar bahwa Wei Changfeng berhasil mendekati orang nomor 2 di keluarga Ye, Yangcheng. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Namun, saat dia mendengar bahwa kekuatan keluarga Zhao berada di atas keluarga Ye, dia tidak lagi merasa tertekan. Dengan hubungannya dengan Zhao Fulin, apa yang perlu ditakutkan dari keluarga Ye? Namun, Luo Jingyuan masih sedikit khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Fulin dan Ye Feng memiliki hubungan yang baik, bagaimanapun juga, dia adalah musuh keluarga Ye. Zhao Fulin mungkin tidak ingin terlibat. Lagi pula, Zhao Fulin hanyalah seorang playboy yang tidak memiliki kekuatan nyata. Sekalipun dia mau, dia mungkin tidak punya kekuatan. Kelompok orang di belakang Wei Changfeng tampaknya telah diberi suntikan semangat dan menjadi arogan lagi. Hahaha, bukannya kalian tadi sombong banget. Kenapa kalian gak sombong lagi? Tuan Wei baru saja mengucapkan kata, keluarga Ye, dan Anda sudah ketakutan setengah mati. Bukankah ini terlalu pengecut? Omong kosong apa Longjiang Real Estate? Omong kosong apa keluarga Liu? Omong kosong apa Tuan Ye? Di depan keluarga Ye Yangcheng, mereka semua semut. Kuharap kalian bisa terus bersikap sombong dan melihat apakah keluarga Ye punya kekuatan untuk menginjak-injak kalian sampai mati. Aku sarankan kau tinggalkan kutukan ini, Ye Feng. Kita bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Meskipun Luo Jingyuan dan yang lainnya ketakutan, tidak ada satupun dari mereka yang mundur, mereka masih berdiri kokoh di belakang Ye Feng. Anda ingin melakukannya dengan cara yang sulit. Wei Changfeng melihat sikap mereka, dia mendengus dingin dan berbalik menatap Ye Feng. Ye Feng, kalau kau tidak mau menyeret mereka, aku bisa bermurah hati dan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tapi kau harus menyetujui beberapa syarat. Ye Feng mendengus. Katakan padaku. Wei Changfeng perlahan mengangkat jarinya. Pertama, perusahaan Tanyu Building Materials milikmu menipu saya sebesar 50 juta yuan. Saya ingin kamu memberi saya kompensasi 2 kali lipat. Ye Feng tersenyum. Dia tidak berkomentar. Kedua, ku dengar Tang Fusan berlutut di depan pintumu selama lebih dari 2 jam, tapi dia tidak bisa melihatmu. Kalau begitu, aku akan memintamu untuk berlutut di depan pintunya selama 2 jam lagi. Anggap saja ini balas dendam. Itu tidak terlalu berlebihan, kan? Ye Feng langsung mencibir. Bagaimana dengan yang ketiga? Wei Changfeng perlahan mengangkat jari ketiganya. Ketiga, kau harus bersumpah untuk tidak pernah menginjakkan kaki di Yangcheng lagi. Selain itu, kau tidak boleh memiliki kekuasaan apapun di Yangcheng. Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Bukankah ketiga kondisi ini terlalu keras? Yang pertama baik-baik saja, 100 juta tidak ada apa-apanya bagi orang seperti Ye Feng. Namun yang kedua agak terlalu berlebihan. Bagaimanapun, dia adalah orang terkaya di Zonghai, Tuan Ye yang terhormat. Membuatnya berlutut di depan gerbang Tang Fusan selama 2 jam sungguh merupakan penghinaan besar. Adapun yang ketiga, bahkan lebih keterlaluan. Jika Ye Feng setuju, maka faksinya tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di Yangcheng. Dia mungkin akan bersembunyi di Zonghai selamanya.
Bagaimana pihak lain bisa menyetujui persyaratan yang begitu keras? Tanpa diduga, Ye Feng mengangguk tanpa diduga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.